Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 3 April 2024, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Dan kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar khususnya di hari Selasa kemarin sesuai dengan targetnya, yaitu ada koreksinya ya, atau pembentukan bearish impulsif, di mana candlenya tidak mampu breakout close di atas strong high daily di candle hari Senin, yaitu di 104.71, tapi masuk kembali di dalam area range, atau kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, saat ini sedang terjadi koreksi. Dan apakah ini sudah masuk dalam wilayah area zona pantau kita? Kita update dulu. Yang pertama, strong low daily di posisi hari Selasa kemarin ada di 104.32. Kemudian strong high daily-nya ada di 104.74. Dan sekarang kita akan identifikasi di time frame 4 jam. Kita lihat. Oke, di time frame 4 jam kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar sudah terjadi koreksi dan sudah berada di dalam area 50% di 104.33 dan masuk pada area previous week high ya. Dan saat ini sudah ada konfirmasi adanya bullish engulfing dari konsolidasi pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Menurut saya harusnya ini sudah ada potensi adanya kenaikan ya, dorongan bullish menuju area strong high daily. Gambarannya harusnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan turunkan dulu di time frame 1 jam. Kalau di time frame 1 jam polanya masih dalam area inside bar candle. Coba kita cek dulu. Ya, benar. Jadi lebih baik menurut saya untuk melihat indeks dolar ini betul-betul akan menunjukkan lanjutan bullishnya atau akan koreksi ketika sudah keluar daripada jalur area inside bar. Nah, ini perkembangannya seperti itu. Oke, kita tandain dulu. Jadi pergerakan di time frame 1 jam harus bisa breakout close di atas 104.50. Ketika level ini breakout close di atas level ini, maka menunjukkan potensi menuju area strong high daily ya. Oke, di 104.74. Nah, gambarannya akan ke sana. Jadi secara keseluruhan menurut saya ada potensi adanya pergerakan bullish ya saat ini, tapi marketnya masih di dalam inside bar candle yang terjadi di hari Selasa kemarin di pukul 21.00 selama 1 jam, dan beberapa candle berikutnya itu tidak mampu keluar daripada range area 104.50 sampai dengan 104.32. Oke, ya seperti ini ya. Jadi kita akan lihat hari ini apakah dia breakout di atas daripada 104.50. Insya Allah ketika breakout close di atas level tersebut, maka menunjukkan aktivitas menguat kembali untuk indeks dolar. Tapi kalau ternyata breakoutnya di bawah 104.32, karena saat ini inside bar candle ya, dan bertepatan juga konsolidasi, nah ini menurut saya akan berpotensi menunjukkan koreksinya lebih rendah kembali ya, penurunannya akan lebih rendah dibandingkan posisi harga saat ini. Oke ya, gambaran saya seperti ini ya. Jadi setidaknya kita bisa melihat sejauh mana nantinya di sesi Amerika apakah keluar daripada inside bar untuk dia breakout atas atau breakout bawah. Kalau breakout bawah maka dia akan bergerak turun dan menguji sekali lagi area di posisi ini ya. Ini tapi ini area compression semua ya. Jadi cukup hati-hati, tapi setidaknya saya melihatnya di sini ada resisten become support ya di sini. Kita tandain dulu posisinya. Jadi pantau di area ini berikutnya. Kalau nanti betul-betul area 104.15, kalau ini break daripada batas bawahnya ya. Kalau breakout di sini maka menunjukkan area zona pantau ini bisa jadikan acuan melihat seberapa besar ada penolakan buyers di area sini. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup
saya rasa indeks dolarnya akan bergerak naik kembali. Targetnya tentunya di level high yang terbentuk di posisi hari Selasa kemarin. Oke. Jadi ini untuk market indeks dolar. Sekarang kita akan lihat Euro USD ya, perkembangannya, dan market GBP dan USD Jepang Yen. Oke, langsung aja kita lihat, check it out. Oke, untuk market Euro USD ini juga sama, saat ini sedang dalam koreksinya ya, atau bullish untuk koreksi. Candle ditutup di candle impulsif bullish ya, sesuai dengan targetnya ya, tentunya sama. Posisi strong low daily tidak mampu di breakout close di bawah 1.07309, tapi pergerakan bullishnya lebih kuat dan mendorong untuk bergerak bullish untuk koreksi. Kita akan tandain dulu. Yang pertama, strong low daily di posisi hari Selasa ada di 1.07246, kemudian strong high daily-nya ada di 1.07790. Selanjutnya kita akan identifikasi dulu di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam market masih bergerak di bawah area 50% ya. Tapi ini saya update karena low-nya lebih rendah di posisi kemarin. Oke, di 1.07945 itu adalah area 50% saat ini, dan tentunya menurut saya ini sih sudah masuk dalam area pemantauan ya. Coba kita cek dulu di time frame yang lebih kecil, karena saya melihatnya di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa marketnya juga konsolidasi. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah area zona pantau kita kemarin yang merupakan area support become resisten ya. Kita tandain dulu, ini adalah area resistennya. Oke, resisten yang sudah tersentuh saat ini, tapi pergerakan saat ini belum ada konfirmasi yang cukup kuat karena dia bergerak konsolidasi. Dan kebetulan juga ketika posisi sesi Amerika kemarin, dorongan bullishnya ini di close candle-nya itu sudah masuk area zona pantau kita gitu. Dan kita ketahui sendiri kan, di mana sesi Asia bahkan nantinya pembukaan saat ini sesi Eropa sedang berjalan, marketnya konsolidasi. Nah, ini yang kita susah untuk mendapatkan konfirmasi yang cukup bagus, karena menurut saya ketika volatile di sesi Amerika itu yang menunjukkan potensi yang cukup bagus. Solusinya gimana? Kita akan tandain dulu batas atas saat ini ya, sampai dengan sore hari ini, karena ini kan membentuk pola konsolidasi juga dan area inside bar. Nah, ini area inside bar setidaknya hampir sama seperti indeks dolar tadi gitu. Jadi harus keluar dulu dari zona area konsolidasinya. Nah, ini kita sudah tandain. Apakah memungkinkan akan bergerak menuju area 50%, jadikan zona pantau kedua kita? Ya, kalau posisinya saat ini di sini ada impulsif bullish. Oke, maka kuat menuju area zona pantau di atas 50%. Ya, di area tersebut kita tandain dulu. Dan ini juga merupakan area liquidity, jadi hati-hati. Nah, ini merupakan area liquidity yang terdekat saat ini. Jadi kalau posisi 1.08047 terliquidity area tersebut, teman-teman juga harus pantau kurang lebih di area tersebut, apakah betul-betul nanti ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down seperti yang kita gambarkan saat ini, polanya seperti ini ya. Maka kalau itu terjadi di area sini ya, kurang lebih mendekati area 1.08047 sampai area 50% di 1.07945 ya, memungkinkan dia akan bergerak bearish. Itu dulu. Tapi kalau ternyata dia gagal breakout close di atas 1.07790 dan dia masih di dalam area range selama posisi low di posisi 1.07643, kalau ini di breakout impulsif bearish maka kuat menuju ke area strong low daily-nya. Nah, kembali lagi melemah untuk Euro USD itu sendiri. Oke, jadi itu gambarannya. Saran saya pantau betul-betul di area penting, di zona pantau ataupun area inside bar saat ini. Mana dulu nanti yang akan di breakout, maka di situ akan menunjukkan gambaran pergerakan baik bullishnya atau bearishnya. Karena saya masih saat ini masih memantau untuk pergerakan Euro USD, belum melakukan entry posisi meskipun areanya sudah masuk dalam area
zona pantau. Tapi ya tadi alasannya kenapa, karena ketika close market di sesi Amerika terakhir, pembukaan sesi Eropa saya jarang entry ya, karena banyak banget candle-candle manipulatif di posisi sesi Asia ataupun sesi Eropa. Oke, jadi ini gambaran yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD. Ya, semoga aja masuk dalam zona pantau kedua dan kita bisa entry sell lebih tinggi dibandingkan posisi saat ini, karena market untuk Euro USD ini memiliki kecenderungan masih bearish. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk GBP USD ini juga sama ya, market dalam pergerakan koreksinya ya, bullish untuk koreksi dalam pergerakan dorongan seller yang sangat kuat, karena posisi tadi kita lihat indeks dolarnya ya juga posisinya pastinya berlawanan. Ketika indeks dolarnya melemah, Euro GBP pasti akan terjadi dorongan penguatan bullish untuk koreksi. Dan saat ini sudah mendekati area 50% ya. Nanti kita lihat potensinya di sini, tapi sebelumnya kita akan update dulu strong low daily-nya ada di 1.25394. Oke, di area tersebut, dan posisinya masih di dalam range candle yang terbentuk di posisi hari Senin. Jadi low-nya ini tidak terjadi liquidity ya, tapi lebih kecenderungan dia masuk lagi di dalam area range. Oke, strong low daily ada di sini di 1.25.700 ya, 1.25.785 itu area high-nya kemarin. Sekarang kita akan coba identifikasi dulu di time frame yang lebih kecil. Menurut saya saat ini sesuai dengan jalurnya ya, sudah menuju 50%. Nanti kita akan cek di area supply di posisi ini yang sebelumnya ada konsolidasi ya. Jadi memungkinkan ketika dia breakout ya daripada pola ini. Jadi kalau kita gambarkan secara keseluruhan seperti ini, perhatikan ya setidaknya seperti ini ya. Nah, dia breakout ya, dia breakout. Ini kan seperti apa, ascending triangle ya nih. Nah, kurang lebih seperti inilah. Oke. Nah, dari posisi itu dia breakout, close di bawah trend line, melanjutkan impulsifnya dan sekarang sedang koreksi atau retest. Nah, ini selanjutnya nanti dia akan bergerak turun. Maka ada pantau di atas 50% bisa, atau mendekati area sini ya. Ini zona yang menurut saya ada potensinya di posisi ini. Ini ya saya masukkan areanya dulu. Ini di area supply. Oke, ya kurang lebih di sini ya. 1 poin berapa ini? Coba kita lihat di 1.26063 sampai dengan 1.26419. Pantau di area tersebut. Sekarang kita turunkan dulu time frame 1 jam. Oke, ini juga sama, masih di dalam zona pantau, tapi saya belum melihat kecenderungan bearish yang cukup kuat ya, karena masih di bawah 50%. Kita tunggu lagi, kita naikkan posisinya ya. Menurut saya targetnya bisa mencapai area supply dulu. Jadi potensi saat ini masih dalam bullish untuk koreksi. Oke, lanjut di posisi itu pantau area supply. Kalau nanti memang di area sini ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, bisa jadikan acuan sell seperti euro tadi. Baru targetnya sampai dengan posisi bawah dan stop lossnya di atas tentunya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk USD Jepang Yen sedikit aja saya bahas karena tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Pergerakan dari beberapa hari ke belakang tentunya masih dalam area range tanggal 27 Maret 2024, candle hari Rabu ini ya, masih di dalam range-nya ini. Jadi menurut saya sih masih konsolidasi ya. Ini cukup lama sekali USD Jepang Yen. Bahkan kalau kita lihat di time frame 1 jam secara langsung, nah inside bar pun di posisi candle ini juga belum berhasil keluar ya dari polanya. Jadi ya karena memang marketnya masih konsolidasi, saya lebih baik wait and see untuk USD Jepang Yen. Tidak ada perubahan, jadi planningnya masih sama, menunggu area baik di 151.02 di breakout impulse bearish
atau 151.97 breakout impulse bullish, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Intinya seperti itu. Jadi secara keseluruhan USD Jepang Yen masih konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan untuk market indeks dolar dan pair USD ya. Semoga informasinya bermanfaat. Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin, karena ini bukan sinyal. Saya ingatkan lagi, ini bukan sinyal ya. Cuman saya memberikan petunjuk dan area yang memang teman-teman harus pantau, dan kalau saya pribadi ketika entry harus ada konfirmasinya, baik itu candlestick pattern ya, baik single pattern, double pattern ataupun triple pattern, ataupun pembentukan market structure ya. Itu. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.